Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin imamil mustaqim sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita rindukan, yang sama-sama kita mohon ridha daripada ilmunya, guru besar kita tercinta Sayyidina Syekh Al-Kabir Al-Alim Al-Alama Al-Arif Billah Sayyidina Syekh Habib Syekh bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim Allah yu'ni darajatihi fil jannah fi jiwari nabiyika wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga yang mulia Umul Mahbubah Wahidah binti Haji Abdul Rahman wa Habib Muhammad Waliullah wa kullu ahlul bait Al-Habib Syekh bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim dan wa kullu jami'an fi hadil masjid mubarakah insyaallah biiznillah hafizan jamilan kariman mubarakah warzuqhum rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakah wa antasibahum bisihat wa afiyah wa salam wa sa'adah fid din wal dunya wal akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kita mendengarkan sama-sama khutbah Jumat dari Ustaz Ansor. Jadi kaum Ansor nih, bukan kaum Muhajirin. Aslinya dari Madinah, Yasrib. Alhamdulillahirabbil alamin. Pesan mengenai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah dijelaskan, taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan takwa juga itu berasal dari bahasa Arab, yaitu waqa' yaqi waqiyah, atau waqa' yang memiliki makna melindungi sesuatu atau melindungi diri dari berbagai macam bahaya yang merugikan. Jadi orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti dalam keadaan merugi. Kalau kita rugi bagaimana? Dagangan kita nggak laku, untung kita nggak balik modal, usaha kita bangkrut, hidup penuh dengan ujian, cobaan. Karena apa? Karena tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa itu apa? Menjaga diri dari apa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampang, mudah, kecil, remeh, temeh. Apa sih Allah minta sama kita? Kita sudah dikasih badan yang bagus, badan yang sehat, jiwa yang bagus, hati yang tenang, dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi wa may yattaqillaha yaj'al lahu, itu takwa lagi di situ. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tidak menjamin orang bertakwa kepada Allah. Harus kita yang bertakwa. Harus kita yang melakukan. Apa yang Allah minta dari kita? Gampang, cuma 5. Yang pertama, baca syahadat. Tidak menyembah selain kepada Allah. Enak. Mau ngapain kita sembah yang lain? Mau sembah pohon mati. Mau sembah batu hancur. Apalagi mau sembah yang lain-lain yang gak jelas. Manusia disembah, mati. Nyembah patung, gak bisa apa-apa. Karena itu cuma diminta menyembah kepada Allah. Dan juga dirikan sholat. Waktu qimah sholat, maka dirikanlah sholat.
Lalu yang ketiga, waktu dia zakat dan menjalankan zakat. Waktu soma Ramadan, waktu hujjal baita, man istata'a ilaihi sabila. Kecil, gampang, receh, benar. Saya sudah menjalankan semua, receh semuanya itu. Tapi yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa itu tidak kita duga-duga. Ya. Jadi karena itu kalau sedang orang khutbah jangan tidur. Karena sholat Jumat itu syarat wajibnya adalah mendengarkan khutbah, baru sholat Jumat. Kalau kalian nggak dengar khutbah, syarat wajibnya terkabul atau tidak, terpenuhi atau tidak, syarat bertakwanya terpenuhi atau tidak. Nah, itu tahu, tapi kok malah tidur? Jangan tidur, malu. Kan hari Jumat libur, kalian sebelum sholat Jumat bisa tidur, setelah sholat Jumat bisa tidur, nggak ada ditagih-tagih lagi. Itu makanya Allah itu memberikan azab yang begitu pedih, karena kita sendiri tidak bersyukur dan tidak bertakwa dengan sebaik-baiknya kepada Allah. Jadi salah kita sendiri, bukan salah Allah. Nanti giliran lagi susah, puyeng, mumet, nggak tahu mau kemana, depan rumah ngerokok. Ngerokok juga itu tanda kita tidak beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sudah kasih badan yang bagus, tidak kita jaga. Kurang apa badan kita dikasih oleh Allah? Jantungnya bagus, paru-parunya bagus. Lain kalau yang sudah qadar Allah, memang lahirnya begitu, pasti ada rahasia Allah di situ. Tapi kalau ini sudah dilahirkan sempurna, karena itu kita sendiri yang menzalimi Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah waktu sholat masih nyantai-nyantai dulu. Sudah waktu sholat masih di rumah santai-santai. Oh, tak belum azan. Kejar. Apalagi kalau berangkat haji, banyak orang yang sudah dikasih rezeki oleh Allah. Daftar pemerintah, nanti aja tunggu dipanggil pemerintah. Sekarang sudah banyak jalan menuju haji. Banyak. Orang Arab aja haji nggak pakai izin apa segala macam. Datang. Pakai sepeda lebih cepat daripada nungguin pemerintah. Iya, tapi kalau sudah daftar nggak apa-apa daftar. Kita punya mobil, Allah suruh kita punya mobil nggak? Kita punya rumah mewah, Allah suruh kita punya rumah nggak? Allah cuma minta 5 ini. Innalillahi, masih nggak dikasih. Gila kita ini. Nggak ada otak. Benar, nggak ada otak. Otaknya nggak tahu ditaruh di mana. Takut. Dia nggak tahu siksa Allah lebih pedih daripada takut. Udah nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa kemana-mana. Nggak ada yang mau nolong kita. Yang mau nolong kita Rasulullah SAW. Tapi ditanya, kamu pernah ziarah nggak ke Rasulullah? Nggak pernah. Padahal sudah dapat rezeki yang luas. Nanti. Kalau untuk Allah nanti. Akhirnya rezekinya dinantikan oleh Allah, ditahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Intinya bertakwa, nggak ada yang lain. Allah nggak minta aneh-aneh dari kita. Sedekahkan harta pun itu nggak semuanya. Berikan zakat cuma 2,5%. Innalillahi, dari harta yang kita punya. Jadi kalian ini calon-calon orang yang bertakwa kepada Allah, jangan pernah menyalahkan Allah dengan keadaan kalian nanti. Lihat diri kalian sendiri. Lihat diri kalian. Introspeksi diri, muhasabah.
Apa yang belum saya lakukan ya Allah? Mungkin tahajudnya kurang. Apa yang belum saya lakukan ya Allah? Mungkin zikirnya kurang. Apa yang belum saya lakukan ya Allah? Mungkin wiridnya kurang. Apa yang belum saya lakukan ya Allah? Mungkin duhanya kurang. Apa yang belum saya lakukan ya Allah? Mungkin sholawatnya kurang. Apa yang belum saya lakukan ya Allah? Mungkin dulu kita pernah zalimin orang. Apa yang belum saya lakukan ya Allah? Mungkin kita ada dosa sama orang. Apa yang belum kita lakukan? Itu semua beresin. Ketika urusan kita tadi sudah disampaikan sama Ustaz Hanson, urusan kita dengan Allah gampang, urusan kita dengan makhluk pun sama, urusan kita dengan Allah juga beresin urusan juga dengan makhluk. Jangan zalimin orang, jangan sakitin orang, jangan lecehkan orang, jangan rendahkan orang. Walaupun posisi kedudukan kita lebih tinggi daripada dia, jangan. Banyak ulama-ulama ahli fikih, ahli Al-Quran, dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diangkat tetap di dasar gembel paling hina. Tapi dia nggak tahu apa sih salah saya. Padahal setiap orang ada yang dakwah nanti dicemooh di belakang. Oh, ini dakwahnya jelek nih, gini. Oh, ini baca Qurannya begini. Oh, ini. Jangan ngomongin di belakang, ngomong di depan. Ngomong di depan. Ngapain ngomong di belakang? Begitu kelemahan orang-orang pesantren. Semua orang-orang pesantren kan begitu. Jelek-jelekin orang aja di belakang kerjanya. Gibah. Ngecokin urusan orang. Ini orang-orang pesantren padahal hafal Quran, hafal hadis. Tahu satu ayat salah tuh tahu anak pondok itu. Tahu. Bayangkan hebatnya luar biasa. Tapi kenapa nggak diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena masih ada kebusukan di dalam hati mereka. Nah itu busuk. Hablum minan nasnya kurang. Jadi begitu. Gak usah pikirin orang, pikirin diri kita sendiri. Mana kita kurangnya, mana kita belum berbuat baiknya, mana kita belum ikhtikat baiknya, mana belum niat baiknya, mana belum ibadahnya. Gitu. Dan ada urusan sama orang lain. Lu urusan dia. Kalau kita mau ngomong sama dia, ngomong di depan. Jadi begitu. Ngapain salah-salahin orang? Salahin diri sendiri. Ini lihat. Dulu saya, kenapa sih saya ini miskin? Ternyata males. Bangun siang, bangun jam 12, tidur tengah malam, nonton bola, nggak ada habisnya. Akhirnya rubah semua. Nggak pernah begadang lagi. Diundang ceramah, malam-malam ceramah dakwah sini ngapain? Nggak butuh saya. Saya maunya ceramahnya pagi. Gitu, kalau mau undang ceramah pagi. Kalau malam nggak bakal datang saya. Capek. Malam itu diperintah oleh Allah untuk istirahat. Nah kalian malam malah ngobrol, malah ngerumpi. Akhirnya sejumatan ngantuk. Ngeluh aja kerjanya tuh, ngeluh aja. Astagfirullahaladzim. Jangan ngeluh. Di balik hidup kita itu ada hikmah yang Allah berikan pasti. Kenapa sih saya disuruh kerja di paving block? Mukanya udah ketekuk-ketekuk. Saya di sini kan mau belajar. Dikasih hitam nggak bisa masuk ke otaknya. Alhamdulillah ada kerja paving block. Kita sholat belum tentu diterima. Pikirannya kemana-mana nggak khusyuk. Tapi kita bikin paving block, dipakai buat orang-orang jalan, dipakai buat orang-orang ibadah, dipakai buat orang-orang mau ke masjid, dipakai buat orang-orang mau hafal hadis, dipakai buat orang-orang mau ibadah kepada Allah. Kalian dapat juga pahalanya. Daripada kalian sholat tapi ingatnya yang lain-lain, mendingan paving block itu yang ditaruh dipakai oleh orang sudah pasti manfaatnya digunakan untuk kebaikan. Gitu. Kalian bikin roti sudah pasti dikasih buat anak-anak yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bikin nikah sudah pasti pakai buat ngepel masjid. Sudah pasti. Tapi kalian sholat sudah pasti ingat Allah atau belum? Saya tanya. Sujud aja kita mikirnya kemana-mana. Karena itu orang yang dermawan itu paling cepat dekat sama Allahnya. Kenapa? Dia nggak tahu itu amalnya terus berjalan dipakai untuk ibadah. Bikin kelas, bor sumur, perbaiki atap.
itu kan sudah pasti dipakai, sudah pasti diniatkan untuk Allah. Tapi kita sholat belum tentu niatnya untuk Allah. Kita sholat belum tentu ibadahnya kita diterima oleh Allah. Kita sholat belum tentu kita pikirannya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menjalankan kewajiban, untuk menghilangkan kemaksiatan, untuk perbuatan yang jauh dari adil fahsya wal munkar. Tapi paving block yang kita bikin sudah pasti itu dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu, makanya jangan ketemu muka kalian. Nggak dapat amal ibadah sedikit pun. Hangus. Kalau tidak ikhlas, hangus. Nggak dihitung sebagai amal jariah. Jadi akhirnya ampas. Kalian kerja capeknya aja dapatnya, berkahnya nggak dapat. Lihat itu pepeng di belakang, cantik indah. Bisa buat wali-wali santri pakai tikar, bisa main bola, bisa buat jemurannya bajunya dipakai buat ibadah, ya dapat pahala. Tapi kita di sini kerjakan itu semua sudah dinilai pahala Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Udah kayak kesiksa bikin paving, udah kayak kesiksa itu nyortirin sampah. Jangan. Itu ujian dari Allah. Gak ada santri alumni yang gak sukses kalau mereka ridho kepada gurunya. Gak ada yang gak sukses. Saya dulu sama kayak kalian, ngangkat padi, ketawa-tawa saya. Gak ada lauk, ngambil eceng gondok di sawah. Bener. Ini bikin mabok, biarin yang penting ada makan. Biasa aja ketawa-tawa saya. Mabok nanti tidur siang. Ya, nyetir 8 jam, 9 jam biasa. Bukan buat saya, buat kalian tuh. Kalau buat saya kan buat rumah saya, buat mobil saya, buat kalian. Ini buat untuk ingatnya itu aja, dari dulu tuh begitu aja pikirannya. Umi ingetin buat ondok. Bismillah. Gitu. Bertakwa. Semuanya untuk ibadah. Allah senang orang yang dermawan. Allah senang orang yang capek untuk ibadah. Allah senang orang yang capek untuk agamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad bangun Masjid Quba sendiri ya, dipasang batunya satu. Supaya kalian ini kan sekarang generasi Z, biar gak males, biar mentalnya jangan jadi mental tempe. Rata-rata generasi Z mentalnya tempe. Di luar-luar udah ketemu saya orang-orang itu, baru dikatain gendut, udah nangis, gak mau main lagi. Padahal emang gendut, emang kenapa kalau gendut? Ya dia lah. Gitu aja. Kenyataan itu pahit memang. Tapi kalau kita bisa terima dengan lapang dada, ikhlas lillahi ta'ala, insya Allah manisnya surga sudah menanti kita di depan kita. Gitu. Makanya Umar bin Khattab, Utsman bin Affan perang berdarah, tangannya dipotong karena nulis Al-Quran. Dipotong tangannya, dibilang bid'ah. Makanya diajari bikin roti sijai di Tangerang. Punya pabrik roti sekarang, jualan roti, masukin ke sekolah-sekolah. Sholat 5 waktu tetap, puasa tetap, zakat tetap, haji insya Allah, umroh udah daftar, udah nabung. Tinggal gitu-gitu aja, hidup tuh gak dimulai. Mobil, rumah itu nanti datang sendiri kalau kita bertakwa. Kalau dikasih TV gede, pecah juga mata kalian nonton, sakit mata. Atau enggak nanti kalian di rumah terus nonton TV, akhirnya enggak ke masjid. Atau dikasih rumah bagus, udah rumah aja betah, nggak mau keluar. Karena itu rumah sederhana, bersyukur. TV kecil, alhamdulillah. Jadi kembali lagi ke diri kita, bukan kembali ke orang lain, bukan kembali ke orang. Makanya orang-orang pesantren banyak yang gagal banyak. Masa kenal Allah tapi yang diberitahu Allah nggak di jalan, nah itu tidak bertakwa. Tidak beriman. Kalau mau lihat orang beriman gampang, lihat aja sholat subuh. Tapi kalau mau lihat orang Islam gampang, cuma lihat sholat Idul Fitri dan Idul Adha.
Adha. Bayangkan yang sholat Idul Fitri, Idul Adha berapa banyak sama yang sholat subuh. Nah itu orang yang beriman bertakwa itu yang sholat subuh berjamaah di masjid. Jadi kalian sendiri bisa tahu, bisa bandingkan. Makanya Abah, Umi ciptakan kalian supaya kalian tidak jadi orang-orang seperti itu. Ustaz, label ustaz aja, maksiat di mana-mana. Kalau muridnya dikit gak mau ngajar. Saya malah senang muridnya dikit, enak ngajarnya. Ini di kelas baru hadis kedua aja udah 2 bulan karena setorannya satu-satu. Ya, jadi nggak bersyukur, pada intinya cuma nggak bersyukur aja. Akhirnya inna adabi lasyadid. Adab Allah tuh bukan dibakar. Jadi hati kalian nggak tenang, itu adab Allah. Apa yang perlu kalian pikiri? Nggak ada. Semuanya Allah tanggung, cuma tinggal diminta ikhtiar. Nah itu nggak dapat ketenangan karena apa? Karena tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu pesan Habib. Jadi kita jangan obdo, lakukan ikhtiar, niat untuk Allah. Biarkan amal ibadah kita itu berjalan dengan sendirinya. Yang sudah kita limpahkan dari tenaga, dari pikiran, dari keuangan, rupiah dan sebagainya, biarkan itu. Tetap kita yang diminta oleh Allah, arkanul Islam khamsatun, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa tuqima shalah wa tu'ti zakah wa tusawwir ramadan wa tahujjal baita wa tastata'a ilaihi sabila. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sunnah ba'diyah Jumaah. Ma'hadil asriyah